لأنك ربي غفور ودود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. قال رب العالمين. Speakernya belum nyala, dimatiin tadi ya. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul jamaah yang Allah muliakan, kita buka di halaman berapa? 89. Sudah. Berarti halaman 90. Nah, kemarin 89 saya sampaikan, itu penjelasan itu dibaca sendiri saja. Karena itu adalah sudah kita ringkas kemarin. Nah, berarti poin 12 ya. Poin 12 betul ya. Nah, di sini beliau masih membahas tentang dosa-dosa lisan. Maka di poin 12 beliau sebutkan di antara dosa yang menjadikan, di antara hal yang menjadikan lisan menghasilkan dosa adalah qila wa qala. Qila wa qala. Qila wa qala itu bahasa sederhananya adalah katanya. Itu qila wa qala. Atau mudah memindahkan isu. Ini disebut dengan qila wa qal. Nah, qila wa qal mengatakan sesuatu, menginformasikan suatu berita berdasarkan apa yang didengar langsung dipindahkan. Maka ini diantara hal yang bisa menjadikan lisan itu menghasilkan dosa. Kita lihat di sini Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dalam Sahihain disebutkan dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka kepada para ibu. Wa wa'dal banat. Wa wa'da itu terjemahannya ada terbalik. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak wanita. Wa manawahat, dan menahan sesuatu yang diberikan dan meminta sesuatu yang bukan haknya. Jadi ada terbalik terjemahnya. Yang nomor 2 harusnya nomor 3, yang nomor 3 harusnya nomor 2. Dan pembahasan kita adalah wa kariha lakum qila wa qal. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian sebuah prinsip atau sebuah perbuatan qila wa qal, katanya, kata fulan, kata fulana. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Dan yang dibenci oleh Allah juga adalah banyak meminta dan menyia-nyiakan harta. Kita fokus pada poin, yaitu qila wa qal. Qila wa qal ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu sebab terjadinya petaka di dalam kehidupan umat manusia. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami. Pegang hadis Nabi ini. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, cukuplah seorang itu dikatakan pendusta ketika apa saja berita yang dia dengar langsung dia pindahkan dengan ucapan. Saya ulangi, Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta, sebagai pembohong, apa saja isu yang dia dengar langsung dia sebarkan kemana-mana. Dan ini adalah sebuah indikasi dari Nabi SAW untuk mengajarkan kaum muslimin, untuk mengajarkan kepada kita jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Islam itu ucapan itu kita harus pikir ya, di dalam Islam ucapan itu mengandung kehormatan dan
harga diri muslim dan muslimah lainnya. Kalau seorang terjerat larut di dalam qila wa qal, di dalam katanya dan katanya, apapun isu yang dia dapat langsung dia sebarkan, maka dalam hal ini tidaklah dia ingat kepada hadis muflis, hadis orang yang bangkrut di hari akhirat. Yang kata Nabi SAW, fulan itu datang dengan, atau fulan dan fulana datang dengan pahala ini dan pahala itu. Kata Nabi SAW, walakin qad daraba hadha wa syatama hadha wa akhadha mala hadha, dan seterusnya. Tetapi ternyata di antara dosa yang dia lakukan adalah dia membicarakan tentang fulan dan fulana, sehingga akhirnya kebaikan dia yang menggunung tadi kemudian diberikan kepada pihak yang dia sebutkan katanya tentang fulan dan fulana. Nah, akhirnya kalau ternyata pahalanya habis, apa yang terjadi? Bertukar dosa orang itu kemana? Diberikan kepada dirinya. Maka selalu saya katakan, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi orang yang dermawan, jadilah orang yang dermawan menjadi jalan pahala di dunia. Jangan menjadi dermawan tanda kutip di akhirat. Di situ kau bagi-bagi pahala di saat kau butuh pahala. Bukanlah engkau dikatakan sebagai dermawan atau dermawati ketika pahala kau berikan di saat itu semua orang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, cukuplah orang kalau apapun yang sampai ke kupingnya langsung dia alihkan dengan bahasa lisan atau bahasa tulisan, maka otomatis hal itu akan menjadikan dia sebagai orang yang terindikasi sebagai pendusta, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan di sini, para wanita di sisi qila wa qal, dalam pembahasan katanya ini berada di antara memperbanyak dan minimalisir. Dan kebanyakan dari mereka, yaitu dari wanita, menggunakan lisannya untuk berbicara qila wa qal tentang fulan atau tentang fulana dan semacamnya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud beliau, banyak kasus qila wa qal ini terjadi pada para muslimat atau para wanita. Makanya dalam hal ini ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah, beliau masukkan dalam nasihat-nasihat untuk para wanita, nasihati lin nisa, nasihatku untuk para wanita. Karena qila wa qal mudah memindahkan informasi yang didengar, dan terkadang dia lupa bahwasanya kalau ternyata kata-kata itu dia pindahkan dari pendengarannya, dia alihkan ke lisannya atau tulisannya, kemudian terungkap di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah manusia, dia nggak bisa tarik lagi itu, nggak bisa tarik lagi. Makanya qila wa qal ini adalah salah satu dosa yang terkadang seorang tersebut tidak sadar bahwa dia telah terjerumus di dalam dosa besar. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menukil sesuatu informasi di dalam Islam, disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat. Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau sampai kepada kalian berita dari orang fasik, kemudian dia bawa informasi, fatabayyanu, maka cari dulu kebenarannya. Karena apa? Akibatnya ada. Apa itu akibatnya? Antusibu qauman bijahalah. Sebab pertama itu bagi orang lain. Apa itu? Orang lain dapat efek buruk karena kejahilan kita yang enggak cross check dulu hal ini. Kemudian apa? Mudarat bagi orang yang memindahkan informasi tersebut, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan endingnya kalian menjadi orang yang menyesal. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyesalan itu di tengah atau di awal, di akhir. Enggak di tengah, enggak di awal, tapi di akhir. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ingin menguji siapa yang berjalan di atas terompah hawa nafsu atau siapa yang mengayuh dengan sepeda akal yang sehat. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata kita itu dikenal dengan orang yang mahir retorikanya, artinya orangnya supel dan sebagainya. Kan orang supel itu biasanya asyik atau enggak? Asyik pada asalnya.
Tapi kalau kita dikenal dengan keasyikan kita, tetapi asyiknya kita itu sedang mengunyah bangkai, paham maksud saya? Nah, maka tidak penting kita dikatakan asyik, tapi ternyata kita mengunyah bangkai. Lebih baik kita dikata orang yang pendiam, orang yang tidak punya kata-kata, tetapi ternyata kita sedang menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'na qila wa qala. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, yaitu Yusuf bin Abdullah, di dalam kitab beliau At-Tahmid mengatakan makna qila wa qal, yaitu katanya ini adalah pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Contohnya apa? Kisah atau kabar tentang seorang yang kebanyakan adalah ghibah atau salah, yaitu kebohongan dan dusta, bukan sesuai realita. Barang siapa yang berbanyak qila wa qal bersama kebanyakan orang, dia tidak akan selamat dari terjatuh di dalam pembicaraan tentang kebatilan ghibah maupun kedustaan. Makanya dulu ada para ulama mengatakan apa? Kurangi keinginan tahumu tentang seseorang, maka akan berkurang ghibahmu. Kurangi keinginan tahumu terhadap seseorang, maka akan berkurang ghibahmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tujuan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang iblis, maka Nabi SAW mengatakan iblis meletakkan arasnya di mana? Di atas laut. Kemudian iblis memanggil apa? Bala tentaranya. Kemudian diutus bala tentara ini, kemudian setelah menggoda manusia, bala tentara ini lapor kepada iblis. Yang satu mengatakan, wahai Tuhan iblis, tidaklah aku tinggalkan si fulan atau si fulana kecuali aku lalaikan dia dari salat. Kata iblis apa? Kau belum lakukan apapun. Engkau belum lakukan apapun. Kemudian apa? Kemudian datang yang lain melaporkan, saya lakukan ini dan ini. Kata iblis, kau belum lakukan apapun. Kemudian datang yang lain mengatakan, wahai Tuan iblis, tidaklah saya tinggalkan fulan dan istrinya atau fulanah dengan suaminya kecuali saya jadikan mereka itu sudah berpisah. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Kau sebaik-baik prajurit. Yang ingin kita kaitkan dalam masalah ini adalah, ingat, di antara prajurit yang paling diapresiasi oleh iblis adalah prajurit yang mampu memutuskan hubungan. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan terbesar yang paling mudah dari senjata andalan iblis adalah apa? Memecah belahkan. Makanya kata Nabi SAW, ingat ya, semua orang itu punya project ya. Kita punya project, fulan punya project, fulana punya project, semua punya project. Iblis pun sama, dia punya project. Apa projectnya? Kata Nabi SAW, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan itu udah nyerah, dia tidak bakalan lagi disembah di jazirah Arab. Walakin, tapi ada titik senjata rahasianya iblis, titik lemahnya manusia. Apa itu? Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi senjata andalan itu, senjata pamungkas itu adalah memecah belahkan. Nah, kalau kita udah tahu bahwa ini target iblis jamaah, maka insya Allah kita akan menahan diri dari qila wa qal. Makanya di dalam sejarah para salaf, maka pantas mereka disebut dengan salafus salih, sementara kita berjuang tertatih-tatih untuk meniru langkah mereka dan meniti tangga-tangga mereka. Kita dapatkan di antara ucapan para salafus salih, dan masing-masing kita termasuk kami terus berjuang dalam masalah ini. Kata mereka, idza sami'ta aw wajadta min akhika ma taqra faltamis lahu uzran. Kalau engkau dapat sebuah berita atau melihat saudaramu melakukan sesuatu dosa, maka pertama carilah apa? Uzur. Pertama carilah uzur. Jadi bukan dapat nih satu nih. Dapat nih satu nih. Pasti kalau satu ini pasti ada yang lain lagi. Bukan gitu. Sebagian mengatakan apa? Faltamis sab'ina uzran, cari 70 uzur. Subhanallah ya, salafus salih, subhanallah. Maka kita tidak, maka seperti yang sering saya ucapkan dulu, ucapan Imam Syafi'i, kita ini cinta orang soleh tapi kita enggak soleh. Tapi semoga dengan kejujuran tersebut suatu saat kita akan bertemu walaupun di akhir dari perjalanan hidup. Maka bersihkan hati terus jemaah. Bersihkan hati. Nah, maka kata dia, fa illam tajid lahu uzrun fakul la'allahu
la'alla lahu uzrun la a'lamu. Kalau ternyata dia enggak punya uzur, maka katakanlah mungkin dia punya uzur, cuma aku yang enggak ngerti apa uzurnya. Subhanallah ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memperbanyak qila wa qal kepada kebanyakan orang, tadi walaupun dia dikatakan orang yang supel, enak ngomongnya, tapi apalah artinya kalau ternyata semua itu adalah tabungan-tabungan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan qila wa qal ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu sisi dia lebih buruk daripada sihir itu sendiri. Karena sihir hanya menghabisi persen demi persen, sementara qila wa qal itu akan menghabisi kaum demi kaum. Kita masuk pada poin ke-13. Karena ini yang 12 tidak jauh dari pembahasan awal. Yang 13 adalah salah satu buruknya akibat ucapan lisan ini adalah menjadikan pahala orang tersebut berkurang karena kesalahan lisannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan tersebut bertambah dengan sebab-sebabnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan di sana ada amalan-amalan, ada ucapan-ucapan yang kalau dilakukan oleh seorang hamba akan menjadikan kualitas amalnya berkurang, menjadikan pahalanya tersebut menjadi lemah, menjadi pahalanya tersebut menjadi tipis. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ulah lisan ini atau ucapan-ucapan yang dibawa oleh lisan. Yang contohnya di sini beliau sebutkan, terkadang pahala orang yang berpuasa itu berkurang disebabkan kesalahan lisannya. Yang diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Sahihain itu Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah. Ini sahabat Abu Hurairah ini apa Hurairah artinya? Kucing. Jadi kunyah itu nggak harus Abu Fulan, nggak harus Ummu Fulan. Jadi kunyah itu bisa jadi dengan hal yang kita sukai. Jadi nggak masalah. Misalnya Ummu Wardah misalnya. Apa Wardah? Bunga apa ini? Bunga mawar. Padahal dia nggak ada nama anaknya mawar. Dia suka dengan bunga. Nah, ini tidak masalah. Dulu ada ulama namanya Ibnu Daqiqul Aid. Ibnu Daqiqul Aid. Ini kuliahnya dengan Ibnu. Daqiq itu artinya apa? Tepung. Aid itu hari raya. Jadi ada kisah dia dengan istrinya tentang tepung hari raya. Makanya disebut dengan Ibnu Daqiqul Aid. Jadi nggak masalah seorang tersebut berkunyah dengan hal yang dia sukai, tidak masalah dalam hal ini. Misalnya dia sebut dirinya Ummul Khair. Apa Ummul Khair? Nah, khair kebaikan artinya dia berharap dia adalah seorang yang bisa menampung banyak kebaikan dan melimpahkan banyak kebaikan. Subhanallah. Jangan jangan sembarang mengambil sebuah adopsi nama. Nah, di sini Abu Hurairah dia dikenal sama dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib suatu hari Rasulullah datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ini kita bahas kunyah sebentar. Ali bin Abi Thalib itu datang ke rumah Fatimah. Siapa? Putri beliau. Otomatis rumah siapa? Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Otomatis rumah siapa ini? Rumah anaknya. Rumah siapa lagi? Rumah Ali bin Abi Thalib. Datang di waktu siang. Dan kebiasaan para sahabat itu siang nggak kerja. Ini satu indikasi bahwa mereka itu bukan pecinta dunia. Mereka istirahat, cuma kan jam kerja di kantor kan beda ya di zaman kita. Kalau pulang siang sulit. Nah, akhirnya dilihat ya kiri kanan sama Rasulullah, nggak ada Ali, pasti ada sesuatu ini. Karena biasanya keluarga itu kalau nggak ada masalah di rumah itu ada mereka siang-siang. Akhirnya Rasulullah manggil sahabat cariin Ali. Akhirnya dikasih tahu Rasulullah Ali di masjid. Kemudian Rasulullah datang ke masjid, ternyata Ali tertidur. Itu kalau lagi dimarahin istri paling enak tidur memang. Itu melupakan sesaat. Ya. Setidaknya berubah jadi mimpi kan, bukan realita. Kalaupun dimarah cuma mimpi. Nah, akhirnya apa? Ali tertidur sampai diguyuri atau di kotor bajunya itu dengan tanah pasir. Apa kata Nabi SAW? Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab. Bangunlah wahai ayahnya pasir, wahai ayahnya pasir. Jadi ada sebab-sebab. Jadi nggak harus dengan nama anak dan sebagainya. Tapi yang masyhur adalah dengan nama anak.
Nah, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah itu tidak butuh terhadap amalan dia, enggak makan dan enggak minum. Artinya Allah enggak butuh pada puasa dia. Perhatikan coba. Di sini saya selalu mengajarkan ya, karena saya itu bukan hanya ingin mengajarkan poin isi kitab, tapi saya juga kalau bisa itu sebisa mungkin belajar memahami segala sesuatu yang ada di kitab. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang paling cerdas dulu waktu di pesantren, dan itu terbukti saya bukan orang yang ranking 1. Tetapi karena ada hal-hal yang kita kita harus mensiasati kekurangan kita. Jadi kalau kita lemah menghafal, maka kita harus banyak mencatat, misalnya begitu. Nah, dalam buku ini coba ibu-ibu lihat, kita sedang bahas tentang dosa apa ini? Lisan. Penulis bawa tentang hadis puasa, yang korelasinya nanti itu apa? Adalah hilangnya atau lenyapnya pahala, kan begitu. Coba bingung, ada poin tersirat yang sini menurut saya besar, yaitu apa? Kita sedang bahas lisan, dosa lisan, tetapi contoh penulis adalah puasa. Artinya asalnya amalan puasa tersebut, asalnya zahir amalan puasa ya, zahir amalan puasa itu ibadah apa? Ibadah puasa itu zahirnya nahan apa? Nahan asalnya lapar dan minum sampai maghrib, kan begitu ya? Nggak ada kaitan sama sekali sama nahan ngomong, kan gitu. Jadi orang kalau ngomong dia asalnya nggak batal puasanya. Tapi di sini penulis kaitkan dengan bahaya bahwa lisan itu bisa ngaruhin puasa, menandakan lisan ini bahkan merusak urusan yang bukan bagian dari dirinya. Ini harusnya yang puasa itu yang beribadah secara langsung terlihat dari ibadah puasa itu dia nggak makan nggak minum. Tetapi ternyata perut tetap lapar, kerongkongan tetap dahaga, tapi pahala nggak ada. Alasannya apa? Lisan. Ini menandakan kadang kita meremehkan hal yang dari luar, faktornya dari luar, sebenarnya itu menghujam ke dalam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain nanti kita jelaskan lebih lanjut insyaallah. Hadis yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas, wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar." Betapa banyak orang yang puasa tetapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang salat malam namun dia dapat hanya begadangnya aja, hanya enggak tidurnya aja. Sebabnya apa? Karena di antara, kalau kita kaitkan dengan bab ini ya, ini sebenarnya dalilnya luas. Di antaranya adalah karena ini ditafsirkan oleh hadis yang lainnya. Hadis yang lain, ada seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wanita tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, fulana qamat lailaha wa shamat naharaha." Ya Allah, sesungguhnya ada si fulana, dia itu malamnya salat, siangnya dia puasa, tetapi lisannya enggak bisa dia jaga dari tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia di neraka, kata Nabi SAW. Pertanyaannya, mana pahala salatnya? Mana pahala puasanya? Menandakan kepada kita di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita bangga dengan, sekali lagi ini kebiasaan saya, terkadang saya susah mengungkapkan, maka saya ungkapkan dengan bahasa ini. Tolong dipahami. Terkadang kita bangga bahtera kita itu besar, sehingga kita meremehkan karang kecil yang kita tabrak. Paham? Akhirnya apa? Oh, kalau kapal saya besar nih, bahtera saya besar, karangnya cuma kecil, nggak mungkin berpengaruh pada karamnya kapal. Enggak sama sekali. Justru dalam Islam itu gini, dosa kecil yang kau lakukan itu kalau kau iringi dengan meremehkan jadi besar. Bahkan ucapan para ulama, la tanzur ila sigharil ma'asi walakin inzur ila idhami man asait. Jangan lihat kepada kerdil dan kecilnya maksiat,
tapi lihat kepada zat yang maha agung yang kau bermaksiat kepadanya. Terkadang kita merasa kita udah punya nih majelis sekian puluh tahun, belasan tahun ana udah ngaji, ana juga udah berdakwah, saya juga udah sudah banyak bersedekah, sudah umrah berkali-kali, udah banyak bantu orang dan sebagainya. Nah, dosa itu paling kecil. Jangan begitu. Sebagaimana kebaikan menghapus kesalahan, kesalahan ini juga bisa menggugurkan pahala. Dan kita harus ngerti di jamaah dalam konsep kehidupan. Makanya dalam kebaikan yang kita lakukan, contoh yang diajarkan para salaf adalah kita bukan hanya kalau kita habis lakukan kebaikan itu bukan hanya berharap, bukan hanya menumbuhkan rasa harap untuk diterima, tapi juga tumbuhkan rasa takut khawatir tidak diterima. Karena kita ibadah kepada Allah, mengiringi rasa cinta kita kepada Allah, kita harus punya khauf dan roja. Kita harus punya harap dan kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kisah, ini yang pentingnya kita selalu berharap pahala. Ini terkadang sebagian kita lalai jemaah. Kita itu, tapi saya bawakan dulu lah kisahnya. Kisah ini masyhur sebenarnya di kalangan sebagian para ulama tentang Ibnu Sayyad. Ini lagi Ibnu Sayyad. Sayyad itu artinya nelayan. Jadi dia memang seorang nelayan. Dia suatu hari mengalami kesusahan hidup sehingga anak dan istrinya tersebut gak bisa makan jemaah. Dan perlu diketahui oleh para ibu-ibu semua adalah para suami itu kalau keluarganya gak bisa makan, dia mungkin terlihat tenang, tapi gemuruh ombak badai dalam jiwanya tersebut sulit untuk dia ingkari. Jadi ini Ibnu Sayyid pun sama. Jadi maksud saya adalah hargai, walaupun Anda bisa hanya makan sebutir kuaci, udah alhamdulillah. Akhirnya dia pergi ke gurunya. Ingat, dia ini kesusahan ekonomi, dia pergi ke mana? Ke guru jemaah, bukan pergi ke orang kaya. Artinya apa? Solusi sebenarnya adalah harta. Tapi ingat, harta ini solusi menjadi wasilah. Sementara asalnya kita itu butuh solusi agama. Makanya dia pergi ke gurunya dulu, walaupun gurunya bukan orang yang punya uang. Karena kalau kita langsung kepada orang kaya, biasanya kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang ke gurunya, dia katakan, "Wahai guruku, anak gak makan, istri pun kelaparan, anak-anak nangis." Anak-anak nangis. Kata gurunya apa? "Tunggu bentar, biarkan anak sholat dulu." Dia sholat akhirnya gurunya. Kata gurunya, "Ayo bawa jala, kita ke laut." Akhirnya dia lempar jalannya jemaah, dapat ikan besar. Alhamdulillah. Akhirnya dia beli roti 2, satunya isinya keju, satunya isinya madu. Kemudian dia kasih gurunya 1. Kata dia, "Wahai guru, ambillah." Kata gurunya, "Enggak. Tadi kalau saya memohon kepada Allah agar saya dapat jatah, mungkin kita nggak dapat ikan. Ini saya murni mohon kepada Allah untuk dirimu." Akhirnya dia bahagia, bisa kasih istrinya 1, bisa kasih apa? Anaknya 1. Dan Allah takdirkan jemaah, di tengah perjalanan dia ketemu seorang ibu yang miskin dengan anak yang menangis kelaparan. Subhanallah. Sama, dia teringat anaknya nih. Maka dia hadirkan keikhlasan kepada Allah, dia berharap pahala Allah, dia kasih tuh sama ibu yang kelaparan sama anak yang menangis. Dia kasih 2 roti ini, kemudian apa? Kemudian dia lihat senyum bahagia anak ini. Subhanallah. Ini hal yang berbeda jemaah dirasakan. Akhirnya bingung lagi dia, karena apa? Enggak ada yang dibawa pulang. Subhanallah. Akhirnya dia ke pasar. Ini enggak mungkin lah ke guru lagi, tadi udah minta tolongnya. Dia cari kerjaan ke pasar, tapi belum dapat. Tiba-tiba ada yang manggil, "Aina Ibnu Sayyad?" "Mana Ibnu Sayyad? Ada yang kenal enggak sama Ibnu Sayyad?" Orang katakan, "Tuh, Ibnu Sayyad lagi jalan tuh di tengah-tengah." Akhirnya dipanggil sama orang ini. Orang ini mengatakan, "Wahai Ibnu Sayyad, dulu ayahmu pernah bantu saya. Kurang lebih sekitar 30.000 dirham, seingat saya itu ya. Akhirnya dikatakan ini saya kembalikan, dan dialah satu-satunya warisan itu." Akhirnya dia punya uang banyak kan, dia beli makanan buat keluarganya, kemudian dia sering bersedekah 1.000 dirham, dan setiap hari dia sedekah banyak. Suatu saat Ibnu Sayyad ini tidur, dan dia melihat dalam tidurnya Allah Subhanahu wa taala menimbang amalnya. Ada timbangan sebelah kiri, ada timbangan sebelah kanan. Dan ternyata dia ini banyak dosanya jemaah. Akhirnya apa kata Ibnu Sayyad dalam mimpi?
Ya Allah, hadirkan pahala sedekahku yang setiap hari, yang setiap saat itu 1000 dirham. Dihadirkan. Akhirnya ditimbang, ternyata sejajar. Subhanallah, sejajar. Ataupun apa masih berat amal dosanya. Akhirnya ditimbang 2 roti ini. Kata Allah, engkau enggak akan dizalimi wahai Ibnu Sayyad, dalam mimpi itu. Maka akhirnya ditimbanglah 2 roti ini dan ternyata sejajar timbangannya. Ini belum aman. Belum aman. Kata Allah, masih ada lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala timbang senyuman anak tadi yang dikasih roti. Akhirnya beratlah timbangan kebaikannya. Nah, jamaah, ditanya oleh Ibnu Sayyad dalam mimpi itu, ya Allah, 2 roti sebenarnya sama senyuman tadi itu enggak ada, 2 roti ini enggak ada nilainya kalau ditimbang dengan uang setiap hari 1000 dirham. Enggak ada kaitannya, enggak fair lah gitu kalau ditimbangan gitu. Apa kata Allah? Wahai Ibnu Sayyad, uang yang kau setiap hari sedekah itu banyak, itu engkau sedekah karena suka. Artinya saya pengen sedekah ini. Ingin ngasih, kasih dia. Tapi roti ini kau bersedekahnya berharap pahala Allah. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita buat amal saleh, jangan lupa perbarui niatnya. Misalnya kan ini contoh sederhana lah, ibu-ibu ngurus rumah tangga. Itu kan rutinitas. Orang kalau jam segini masak, jam segini nyuci, jam segini beres-beres, jam segini istirahat, nanti masak lagi. Ini kan rutinitas. Itu nggak dapat pahala. Kecuali setiap harinya atau setiap gerakannya atau setiap amal solehnya itu dia buat niat yang baru. Tadi Ibnu Sayyad, dia bersedekah sekian dirham. Dia bersedekahnya karena dasar apa? Suka bersedekah. Tapi dia tidak tumbuhkan, ya Allah berikan pahala. Mungkin muncul pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, kita kan dari awal itu bersedekah memang pengen pahala, makanya besok kita sedekah ya gitu-gitu aja. Yang diinginkan oleh agama kita bukan gitu. Yang diinginkan oleh agama kita, sedekahmu kemarin beda dengan hari ini, baru lagi niatnya. Kalau hari ini siang sedekah, nanti sore sedekah lagi. Jangan gunakan niat yang tadi, perbarui lagi agar dapat pahala. Jadi kan kita kadang ada sedekah yang aduh kasihan, akhirnya kita bersedekah, kasihan dengan fulan, kasihan dengan fulana, akhirnya bersedekah. Kasihan ini nggak buat kita dapat pahala. Jadi harus ada niat setiap kita beramal baru, perbarui niat, ya Allah saya ingin dapat pahala, ampuni dosa dan sebagainya. Ini yang ingin saya sampaikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini dalam masalah yang kita bahas itu tentang berkurangnya amalan. Ini terkadang kita menganggap kita udah punya amalan besar, tapi kita meremehkan kesalahan yang menurut kita kecil. Dan ingat, sebuah tindakan tadi kaidahnya adalah tindakan meremehkan amal itu dosa besar. Belum lagi terus menerus dalam dosa itu. Kemudian kita ambil penjelasan beliau di sini. Makna puasa lebih luas dari apa yang disangkakan oleh sebagian manusia. Menurut sebagian mereka, puasa itu hanya sekedar menahan dari makan dan minum, dari hubungan badan. Padahal puasa itu meliputi hal yang mencakup pula puasa anggota badan yang lain. Walaupun asalnya adalah dahaga dan juga tentang hubungan badan. Kita ambil sedikit masalah tentang poin ke-14. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, poin ke-14 beliau sebut tentang nyanyian. Nyanyian ini salah satu dosa lisan. Dan nyanyian itu apa definisi dari nyanyian? Definisi dari nyanyian itu adalah senandung atau dendangan yang diucapkan oleh seseorang dengan nada. Ini disebut dengan nyanyian. Senandung atau apa? Dendangan kata orang Melayu yang diucapkan dengan nada, baik dengan musik maupun dengan tanpa musik. Itu disebut dengan nyanyian. Berarti kan kita bisa bedakan nyanyian beda dengan musik. Ini dua hal yang berbeda. Nah, nyanyian yang dimaksud di sini adalah nyanyian yang menjadikan kita berdosa dan jatuh pahalanya. Yang dimaksud dengan nyanyian di sini adalah nyanyian yang diharamkan. Karena nanti kita akan sebutkan insyaallah tentang dua nyanyian secara umum.
Nyanyian yang diharamkan yaitu menyebut sifat pipi, perawakan, kemudian membangkitkan syahwat serta membolehkan perkara yang diharamkan seperti minuman keras dan yang lainnya. Intinya adalah nyanyian itu ada dua. Dan ini kalau kita lihat ustaz-ustaz yang di YouTube yang membolehkan nyanyian, yang membolehkan musik, ketika ditanya tentang musik, sebagian mereka menjawab musik itu ada dua, yaitu kalau isinya baik maka boleh, kalau isinya buruk maka haram. Nyambung tidak? Enggak. Tadi orang jawab apa? Orang tanya apa tadi? Musik, dia jawab apa? Nyanyian. Itu terkadang salah satu syubhat yang dihadirkan oleh para pendakwah. Ditanyanya beda, jawabnya beda. Orang tanya hukum musik, dia jawab musik itu dua, kalau baik isinya maka halal, kalau buruk isinya maka haram. Padahal musik ya suara gitu aja. Itu sebenarnya nyanyian. Nah, nyanyian itu ada dua. Nyanyian karena kita definisikan tadi dia adalah dendangan ucapan yang dinadakan. Nah, kalau nyanyian itu muatannya tidak bertentangan dengan syar'i, dan nadanya tidak menyerupai lagu yang diharamkan, lagu orang-orang fasik, maka ini isinya tidak masalah. Contoh syair-syair yang disampaikan oleh para ulama itu tidak masalah. Contohnya kalau teman-teman ikut majelis sahabat saya yaitu Ustaz Toha, saya ikut majelis beliau di hari ini habis maghrib. Saya minta sama beberapa ustaz, cuman beberapa ustaz menolak, beberapa ustaz mungkin sungkan untuk menolak. Saya katakan, apa ustaz, izinkan ana di majelis untuk jadi murid antum. Jadi ana yang bacain kitab. Di situ ana baca kitab tafsir biasanya pakai nada, dan itu kebiasaan para ulama. Dan selama masih wajar, maka itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau isinya itu bertentangan dengan syariat dan nadanya menyerupai lagu-lagu kefasikan, maka ini haram. Ini bisa dipahami ya. Kalau kita lihat musik-musik yang ada, kalau kita lihat lagu-lagu yang ada, itu biasanya tentang apa? Mohon maaf, tentang percintaan antara lelaki dan wanita, dan yang ini tidak boleh. Ya. Contoh yang boleh adalah yang boleh yang nanti suatu saat kita akan bawakan di tempat yang lain insyaallah, yaitu contoh kemarin lah, misalnya saya bacakan syair di 2 pertemuan sebelumnya, masih ingat tidak? Syair yang cukup panjang itu loh, yang saya bacakan di halaman berapa kemarin? Di halaman yang 82. Kemarin kan saya baca dengan nada. Nah, itu tidak masalah selama masih wajar karena isinya bagus. Nah, kemudian yang ingin kita bahas adalah nyanyian yang enggak dibenarkan tadi, yang isinya enggak syar'i. Kemudian jadi isi yang enggak syar'i itu contohnya isi yang mengundang kerinduan kepada seseorang misalnya. Itu termasuknya tidak syar'i. Atau menyebutkan fisik seseorang itu juga tidak syar'i. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya nyanyian ini adalah suaranya syaitan. Jadi nyanyian ini adalah senandungnya syaitan. Ingat, ini kita bahas apa jemaah? Nyanyian, bukan musik. Musik jelas ijma. Musik itu ijma haram. Dan penyelisihan Imam Ibnu Hazm terhadap beliau mendoibkan hadis musik, beliau salah total. Karena ulama yang lebih mahir dalam hadis telah mensahihkan, dan juga beliau bukan termasuk orang yang paling masyhur, atau bukan orang yang masyhur dengan periwayatan hadisnya. Nah, nyanyian itu adalah senandungnya syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 64, Allah mengatakan tentang setelah syaitan menjanjikan akan menggoda manusia, kata Allah, wastabziz man istata'ta minhum, dan hasunglah mereka, godalah mereka, bawalah mereka kepada kesesatan yang engkau sanggupi di antara mereka. Dengan apa? Bisautika, dengan suaramu, dengan ajakanmu. Suara di sini maksudnya adalah, kata para ulama, dengan nyanyian-nyanyian. Sebagian mentafsirkan dengan nyanyian. Wa ajlib alaihim bi khairika wa rajlik, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkudamu dan pasukan berjalanmu. Jadi di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah,
Jumhur, saya katakan jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa nyanyian itu hukumnya adalah haram. Saya katakan jumhur. Tapi kalau musik, ijma. Bisa ya? Nyanyian, jumhur, mayoritas ulama mengatakan haram. Tetapi kalau musik, ijma. Jadi ijma lebih kuat daripada mayoritas. Ijma lebih kuat daripada mayoritas. Al-Alamah Ibnul Qayyim di sini beliau sebutkan memiliki pembahasan yang bagus dalam hal ini, dan kemudian juga Syekh Albani ini Ighatsatul Lahfan, ada salah satu kitab yang saya tawarkan tadi itu kepada admin, ada Ighatsatul Lahfan itu tentang makar-makar syaitan di situ. Itu juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim pembahasan musik di situ. Kemudian Syekh Albani punya pembahasan dengan kitab Tahrim Alatul Lahwi wat Tarab. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan. Banyak hal yang ingin saya sampaikan dalam masalah nyanyian ini, tetapi karena waktu mungkin kita akan sebutkan, kita tutup majelis ini dengan beberapa mudarat dari nyanyian. Beberapa mudarat dari nyanyian. Nah, nyanyian ini memiliki banyak mudarat, banyak sekali mudarat. Di antaranya adalah dia adalah dosa besar. Nyanyian itu, kita berbicara nyanyian yang haram ya tentunya, yang bukan syair-syair yang muatannya ibadah. Awalnya adalah dia adalah dosa besar. Jadi mudarat pertama, dia adalah dosa besar yang akan mencelakakan seorang hamba, menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia menumbuhkan dan menyuburkan sifat kemunafikan. Menumbuhkan dan menyuburkan sifat kemunafikan. Makanya berkata Imam Ahmad rahimahullah, dalam hal ini beliau mengatakan al-ghina yunbitun nifaq fil qalbi la yujibuni. Kata Imam Ahmad, nyanyian itu menumbuhkan nifak di dalam hati dan aku tidak suka dengan nyanyian, kata Imam Ahmad. Kemudian Imam atau sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud pernah punya ucapan yang lebih tegas lagi. Kata Ibnu Mas'ud, nyanyian itu, saya langsung ke terjemah, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan sebagaimana air menumbuhkan tumbuhan. Air itu pasti menumbuhkan tumbuhan, dan nyanyian itu pasti menumbuhkan kemunafikan, pasti. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak ada kecondongan kepada nyanyian, tidak ada kecondongan kepada nyanyian, lagi-lagi nyanyian yang haram ini, kecuali orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang fasik. Lihat ini pasti. Nyanyian itu membawa hati jemaah, mau nggak mau. Apalagi kalau syair-syair tertentu. Contohnya kalau, karena saya orang Melayu, bukan saya ingin berpihak kepada Melayu ya. Kalau kita lihat syair-syair lagu yang dibuat oleh orang Melayu itu berbeda dengan orang Indonesia. Muatan sajaknya dan juga kata-katanya itu berbeda. Nah, itu dirasakan dengan nyanyiannya saja, apalagi kalau diiringi musiknya. Jadi itu kecondongan seperti itu orang-orang fasik. Makanya di zaman para salaf tidaklah yang condong kepada nyanyian tersebut kecuali orang fasik. Kemudian keburukan yang selanjutnya, yang keempat, sumbernya pasti dari syaitan dan akhirnya pasti murka Allah. Sumbernya pasti dari syaitan, nggak mungkin itu. Ente nyanyi itu belajar dari siapa? Dari salafus saleh? Enggak mungkin, nggak bisa. Itu pasti dari syaitan. Syaitan jin atau syaitan manusia. Akibatnya apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahaya dari nyanyian tersebut, dia adalah merusak hati dan membuat Allah murka. Merusak hati, dan betul-betul merusak hati jemaah. Jadi pernah ana ditunjukin oleh seseorang tentang chatting seseorang,
tentang chatting seseorang. Artinya gini, ada teman dulu dia pacaran, kan gitu ya. Dan inilah bahayanya penyakit kasmarannya. Kasmaran itu apa ya? Ya kesemsem ya. Iya. Itulah, lihat sendal pun bahagia, itu kasmaran. Jadi gini, ada dia ini, ada seorang laki-laki ini dulu dia pacaran, ya dia pacaran, tapi dia akhirnya udah dia mau berhenti pacaran, akhirnya diputusin pacarnya ini. Akhirnya apa, dia dapat WA dari, tapi zaman itu bukan WA sih, masih ini, yang hijau juga zaman dulu. Apa yang hijau? Line, Line-nya. Line kan ya, betul ya. Nah, akhir ini udah lama lagi karena cukup jadul. Dan akhirnya di WA itu dia di line, di chat sama perempuan itu. Dan dia bilang, coba untuk tengok nih, Ana susah kayaknya, nggak tega ninggalin dia, tengok kata-katanya ini. Akhirnya ditengok sama teman Ana yang satu lagi. Ini bukan kata-kata dia, ini apa? Ini syair lagu, diadopsi, dibawa. Jadi bapernya itu seolah-olah apa? Bapernya itu apa namanya? Seolah-olahnya itu puitis gitu loh. Jadi ini yang saya katakan ada rusak hatinya itu. Dia nggak bisa ngungkapin isi hatinya langsung, tapi dengan apa? Dengan lagu. Udah rusak, nggak ketemu kata-kata. Yang selanjutnya, yang ke-6, mau tidak mau orang yang condong kepada, orang yang suka kepada nyanyian akan menghajar Al-Quran, akan menjauhi Al-Quran. Ini mau nggak mau. Makanya tidak ada orang yang dekat dengan nyanyian kecuali bisa dipastikan ya, dia tersebut adalah orang yang tidak mengerti tentang ayat-ayat Ar-Rahman. Kemudian selanjutnya, ini saya ringkas, nyanyian itu ruqyahnya zina. Nyanyian itu ruqyahnya zina. Artinya apa? Artinya ada paket kayaknya. Ruqyahnya zina dalam artian apa? Sebagaimana ruqyahnya Al-Quran tersebut membersihkan jiwa, maka nyanyian ini membersihkan yang bersih sehingga menjadi yang bersih, dibersihin jadi apa? Jadi kotor. Artinya yang bersih tadi dikikis sama dia sehingga muncullah kotor. Maka ini ruqyahnya zina. Kemudian yang terakhir, tapi sebenarnya banyak sekali ya keburukan nyanyian. Tapi ini yang terakhir saya sampaikan, bahwa nyanyian tersebut adalah salah satu sebab kelalaian hati. Salah satu sebab kelalaian hati sehingga lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nyanyian. Nanti insyaallah kita akan bahas di poin selanjutnya tentang meratapi mayat, kemudian tentang dosa-dosa lisan yang lain. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kaum muslimin dan mudahkan kebaikan untuk para muslimat, dan menjadikan kita sebab-sebab diberikan kebaikan dan dijadikan jalan kebaikan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan, saya ada waktu maksimal sampai lewat 10 ya, karena saya harus jemput Ustaz Abu Furaihan. Jadi maksimal sampai lewat 10. Ada pertanyaan Ustaz, Silakan. Mbak Ani. Salam. Tadi kita kurang paham. Yang dibolehkan itu Ustaz. Ya. Kita kurang paham tadi seperti apa. Oke. Kita sebutkan tadi nyanyian pertama berbeda dengan musik. Musik jelas keharamannya. Adapun nyanyian itu definisinya tadi apa? Senandung yang dinadakan. Senandung yang dinadakan. Itu nyanyian. Berarti senandung yang dinadakan dalam bahasa lain ucapan yang dibuat irama, kan gitu. Bisa di sini ya.
asal dari ucapan apa? Mubah. Asal dari berucap itu mubah. Jadi mengukur nyanyian itu boleh atau tidak itu dari dua sisi. Sisi pertama, muatan ucapannya, isi dari ucapannya itu. Yang kedua, dari nadanya. Contoh, di dalam sebuah syair seorang mengatakan, tafutu fuadakal ayyamu fatta atanhitu jismaka sa'atu nahta. Ini isinya mengingatkan tentang orang itu semakin larut dengan dunia, mengingatkan supaya dia tidak lalai. Pertanyaan, isinya bagus nggak? Bagus. Nadanya menyerupai salah satu nada ini nggak, lagu-lagu yang fasik? Tidak, itu justru menyerupai apa? Ngaji. Tafutu fuadakal ayyamu fatta tanihitu jismaka sa'atu nahta. Atau saya ulangi, ya nafsu tubi fa innal, atau bisa jadi teman-teman mungkin sering dengar kadang Ustaz Syafiq kalau bawa syair melagukan sedikit. Nah, itu masih wajar. Nadanya wajar dan muatannya saleh. Bisa di sini? Ini berarti nyanyiannya boleh. Tetapi boleh dengan syarat tidak menghalangi dari Al-Quran, tidak membuat dia lalai dari yang lebih bermanfaat. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang lalai. Maksudnya apa? Terlalu banyak bersyair itu melupakan hal yang lebih bermanfaat. Jadi yang seperti tadi boleh, tapi dengan syarat jangan berlebihan. Nah, yang haram kebalikannya, isi kata-katanya itu ada dosa enggak? Isi kata-katanya adalah dosa atau tidak? Kemudian nadanya, kan saya pernah cerita waktu saya pengabdian di pesantren, saya ngajar ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu ilmu perubahan kata. Ya, ilmu sharaf. Ya, saya ngajar ilmu sharaf kayak gini nih. Misalnya fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, itu ilmu sharaf ya. Nah, atau yang lain adalah tafa'ala yatafa'alu, ini persiapan bahasa Arab besok ya, hari Jumat. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun. Ini masih wajar. Tapi murid-murid saya waktu itu bilang, Ustaz, bisa nggak Ustaz sorobnya diganti nadanya ke nada wali? Wali, saya waktu itu nggak tahu wali itu apa maksudnya. Karena anak pondok, saya di pondok nggak pernah pulang. Ternyata wali itu apa jemaah? Nama band. Jadi sorob dirubah ke lagunya, nadanya apa? Nada lagu wali, maksudnya gitu. Nah, ini nggak boleh. Muatannya nggak masalah, tapi nadanya yang bermasalah. Ada gambaran di sini. Jadi dua hal ini harus perhatikan. Nadanya harus saleh. Isinya harus saleh, muatannya, dan nadanya tidak seperti nada lagu-lagu yang fasih. Nggak boleh. Tapi dengan syarat tadi, apa itu? Tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan otomatis melalaikan dari apa? Dari ayat-ayat Al-Quran. Karena ucapan penyair itu cukup bagus. Nah, wallahu a'lam, itu definisinya atau pembatasnya. Misalnya hal yang boleh adalah sebenarnya ada syair-syair. Misalnya ibu-ibu punya kata-kata nih bahasa Indonesia. Perhatikan ya. Ibu-ibu punya kata-kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian ibu-ibu ingin goda suaminya. Tapi katanya harus jujur. Dengan dinadakan dikit nggak masalah. Dinadakan dikit tidak masalah. Makanya kemarin itu saya waktu ngajar, saya waktu ngajar ibu-ibu kemarin di Tahasus di Tiban, itu sebenarnya testimoni saja, saya mengetes benar nggak penelitian di lapangan. Yaitu adalah saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu suka nggak dibilang cantik? Ibu-ibu suka nggak dibilang cantik? Suka, Ustaz. Oke. Kalau ada suami bilang, perhatikan ini ya. Kalau ada suami bilang, adik cantik atau apalah dia panggilnya, adik cantik, sama yang kedua, dek
rembulan itu purnama, malam ini gelap gulita. Tetapi ternyata seindah-indah purnama tidak lebih bercahaya daripada senyuman adik. Kira-kira mana yang lebih suka? Dibilang cantik atau diibaratkan lebih indah dari purnama? Diibaratkan. Nah, suami begitu juga. Suami juga sebenarnya begitu. Jadi maksud saya adalah kalau nanti ibu-ibu bersenandung buat suami, nggak apa-apa dikarang kata-katanya, tetapi jangan mengambil dari kata-kata kefasikan dan nada kefasikan. Nggak masalah, tapi jangan ingat ingat lagu masa lalu, tapi nanti lari nadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab.